kemudian putra beliau akhirnya fillah Fadil Fadil Kiai Haji Mumu beserta keluarga beliau, yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan orang tua kita Allah yarham Kiai Haji Ahmad Wasi'ah Fauzan senantiasa dihapuskan dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan alam kuburnya, dilipat gandakan pahalanya, dipertemukan dengan kecintaan beliau Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sebagai bakti kita kepada beliau, mudah-mudahan senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah beliau berikan kepada kita untuk menjadikan tambahan pahala buat beliau. Doakan Haji Mumuh, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatin badannya, tambahkan rezekinya, tambahin ilmunya, tambahin saya cuma ngomong tambahin doang, ibu-ibu udah paham. Oh ya Allah. Enggak, jangan ibu ya, jangan jangan ketahuan. Enggak usah ya, jangan. Antum amin dalam hati aja nggak apa. Kemudian juga ada kakanda beliau, guru saya Ustaz Muhajir, kemudian juga semua lah keluarga beliau ya. Berkhusus kepada semua jamaah yang hadir pada siang hari ini, saya tidak terfokus dengan kaum laki-laki, mohon maaf. Saya agak sedikit terfokus dengan kaum ibu-ibu. Tadi sebelum saya kesini, saya sempat istirahat dulu di depan. Kata beliau, Habib nanti 1 jam lagi saya panggil. Pokoknya Habib istirahat dulu, biar ganteng jamaah yang hadir insya Allah ABG semua. Semangat luar biasa. Begitu dipanggil, wah ini minyak wangi 2 meter masih kecil. Begitu masuk dari belakang, bener juga, saya pikir ABG semua. Begitu duduk di panggung, ya Allah, inilah ABG pada zamannya masing-masing. Ibadallah, ini maulid atau pengajian biasa? Oh, maulid ya. Di dalam peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya husnudzan, saya yakin antum yang di sini, apalagi tinggal dekat Abuya, itu insya Allah ama Maulid Nabi sudah sangat faham, ya, sudah tidak asing, bahkan insya Allah sudah tidak goyang. Meskipun saat ini mulai kembali banyak yang mempertanyakan tentang hukum Maulid Nabi. Tujuan dibuat Maulid Nabi ini insya Allah sama. Tahun demi tahun kita bikin Maulid Nabi, ya. Dan setiap tahun di dalam peringatan Maulid Nabi yang diomongin adalah tentang, tapi subhanallah, mau di Pandai Gangge, mau di Jakarta, mau sampai belahan dunia manapun yang memperingati Maulid Nabi, meskipun dibuat tiap tahun, kemudian diundang dai, diundang penceramah, minal ajam, minal habaib dan semuanya, itu yang bertausiah tentang Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, jamaah yang datang itu senantiasa tetap banyak. Artinya apa? Kita ini umat Islam gak akan pernah bosan untuk mendapatkan kisah tentang Nabi Muhammad. Kita ini gak akan merasa cukup untuk mendapatkan kisah tentang Nabi Muhammad. Bahkan dijelaskan
Kalau kita ini mau membahas tentang Nabi Muhammad, ya, jangankan kita bikin maulid Nabi tiap tahun. Mulai saat ini kita bikin maulid Nabi sampai dengan nanti akhir zaman dibuat maulid Nabi, tidak akan pernah cukup waktu untuk menceritakan tentang kemuliaan dan kehebatan baginda Sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Karena memang gak ada cukup waktunya. Beliau itu manusia yang begitu mulia. Nah, tinggal saat ini apa sih hasil dari maulid Nabi yang kita buat tiap tahun? Jangan cuma bikin maulid Nabi itu satu rutinitas, satu kebiasaan yang cuma datang ngumpul-ngumpul pulang gak ada hasilnya. Minimal setelah peringatan maulid Nabi, tidak kita tinggalkan majlis ini kecuali semakin bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, pasti kita akan mengikuti apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ini kita di masa pandemi ya, COVID-19 ya. Di Jakarta Pandeglang nggak ada. Pandeglang nggak ada. Karena saya baru sampai Pandeglang itu, mohon maaf, mungkin mata ini melihat ada orang Pandeglang yang pakai masker cuma 1-2 doang. Selebihnya nggak ada yang pakai. Kalau di Jakarta itu Masya Allah semuanya pakai. Di Pandeglang ini luar biasa. Apa jangan-jangan ini COVID-19 nggak tahu alamat Pandeglang kali ya? Keberkahan Pandeglang, keberkahan Waliullah, sehingga mungkin kebenaran nggak sampai tengah-tengah kita. Ya, karena ini COVID-19 luar biasa. Yang paling jahat dari COVID-19 itu fitnahnya, dan di Jakarta kita sangat terasakan. Sampai kalau di Jakarta itu duduk nggak begini, nggak, satu di sini, satu di sono, jauh-jauh, sampai di masjid begitu. Saya baru tumben tahun ini ngelihat masjid persis kayak kotak TTS. Pernah main TTS? Dikit-dikit silang, dikit-dikit. Itu di masjid begitu sekarang. Ya, jadi imam di mana, makmum di mana. Saking kita itu begitu waspadanya, ya, karena memang COVID-19 ini bukan berarti kita bilang nggak ada, memang ada, semua dunia merasakan gitu. Tapi kenapa saya lihat di sini kemudian kita tetap mau kumpul begini dahsyat? Karena kita itu masih punya husnudzon dengan berkah hadir di majelis taklim, Allah jauhkan kita daripada pandemi. Ya, karena yang bisa menjauhkan kita dengan pandemi cuma Allah. Cuma Allah yang bisa menjaga kita. Ya, Allah yang bisa melindungi kita. Tidak ada tempat yang paling aman kecuali tempat dalam naungan Allah. Ya, makanya kita yang cinta dengan Maulid Nabi, mudah-mudahan kita tetap istiqamah di dalam peringatan Maulid Nabi, majlis-majlis taklim, supaya terhindar daripada segala macam penyakit. Baik, ada satu kisah begini. Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada satu hamba Allah yang kalau tawaf itu, ya, di saat beliau tawaf, beliau tidak baca doa banyak. Biasanya kita ini kan kalau tawaf yang kita baca banyak. Ada yang sudah pernah pergi ke Mekah? Kalau ini banyak yang ditanya. Beliau ke Mekah kayak model ke Serang, bolak balik mulu. Ya, kalau ibu ke Mekah itu biasanya kita punya buku panduan. Tawaf kita berapa kali? 7. Di dalam buku panduan biasanya tawaf pertama dengan kedua itu bacaannya beda, yang ketiga juga beda, sampai dengan yang ketujuh. Tapi ini satu hamba Allah, ketika dia tawaf, yang dia baca cuma doa kepada Allah. Doanya nggak panjang, Allahumma ja'alni minal ghairin. Yang dia baca, ya Allah jadikanlah aku dari golongan hambamu yang sedikit. Bu, kalau tiba-tiba kita salat di masjid, kemudian setelah salat itu sampai kita baca doa, yang dia baca, ya Allah jadikan saya dari yang sedikit, ya Allah jadikan saya dari yang sedikit. Kira-kira kita aneh nggak? Aneh. Pasti kita tanya, maksudnya ini apa? Padahal biasanya kita kalau doa maunya ya banyak. Kita nggak ada yang minta sedikit, pasti mintanya banyak. Apalagi pas minta ke pengandu, mak kan begitu. Kalau urusan duit mah jangan ditanya ya Bu ya. Jangan ditanya, boleh kata
bini biasa, bini hampir biasa. Sampai kita kalau kita pastikan nyaman, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Tapi kadang-kadang kita mau rezeki banyak tapi ibadah gak nambah itu ya. Tahajud, kita sudah tahajud ya? Belum tentu. Ada yang apa doa tahajud? Insya Allah. Kemudian kita butuh petunjuk, ada namanya salat ada yang apa doanya? Belum tentu. Oh iya begini deh, tadi pagi kita salat duha, doanya bagaimana? Allahumma inna duha Allahumma inna rizki fis sama. Artinya apa? Kalau rezekinya di langit, yang di bumi, yang dikit, yang jauh, duit aja apa? Gampangan tahajud gak ada yang nyawa. Istighfar jawabannya insya Allah. Begitu sholat minta duit aja semuanya baca. Tapi emang perempuan begitu ya Bu ya? Iya, perempuan emang begitu. Makanya kalau ada laki-laki yang masih ngomong perempuan itu mati, dia nggak paham, emang perempuan begitu. Emang kontraknya begitu. Iya, gue belain lu. Gak apa-apa, bini gue gak ikut ini. Enggak, saya kadang-kadang ya artinya begini. Dalam rumah tangga itu hal romantis perlu dijaga. Ibu kalau ketemu saya, misal ibu ke Jakarta, ketemu saya sama istri saya di mall, itu masya Allah. Saya itu kalau sama istri di mall, mulai turun mobil, masuk mall, muter di mall, sampai masuk mobil lagi, itu kita berdua nggak pernah lepas gandengan tangan. Romantis nggak? Enggak juga. Kenapa saya gandeng? Gue lepas dia belanja, makanya gue gandeng, gue pegangin aja. Dia mau belanja, gue tetap sini, mau kemana sih? Ya Allah, enggak, jadi begini. Di dalam doa yang dia baca, Allahumma ja'alni minal ghani, Allahumma ja'alni minal ghani, ya Allah jadikan yang sedikit. Ada apa dengan yang sedikit? Oh ternyata kalau kita mau cek, ada ayat Allah yang menjelaskan tentang siapa itu yang sedikit. Siapa yang sedikit? Apa kata Allah? Wa qalilum min ibadi asy-syakur. Kata Allah itu sedikit daripada hamba-hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur. Ternyata subhanallah, ini doanya si Fulan, ini doanya hamba Allah di zamannya Khalifah Sayyidina Umar ini. Dia minta dijadikan daripada golongan hamba Allah yang sedikit. Artinya dia minta supaya jadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak model kita saat ini. Syuf, dengan datangnya COVID-19 itu banyak hamba-hamba Allah yang kemudian lupa untuk mensyukuri nikmat daripada Allah. Yang kita hitung kebanyakan dalam hidup kita adalah musibah. Sakit seminggu, ngomelnya udah gak tahu. Allah kejam amat sih. Sakit gak baik-baik. Nggak punya duit aja Allah yang diomelin. Padahal kita sakit baru seminggu, hidup 60 tahun kita lupa. Sehatnya puluhan tahun kita gak ingat. Termasuk juga dengan wabah ini. Dengan COVID-19 yang baru saja 8 bulan, kita lupa udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun Allah kasih kita nikmat tanpa wabah. Tapi yang kita ingat cuma wabahnya doang. Saya ingat dengan nikmat Allah kita lupa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Nikmat Allah kalau kita syukuri dengan nikmat Allah, Allah akan tambahin. Betul? Ini ayat yang disuka sama saya punya teman. Saya ada teman saya namanya, ibu mungkin kenal ya, komedian yang mancung ya, yang lagi heboh kemarin. Siapa namanya? Kiwil. Kenal Kiwil Bu ya? Kenal Kiwil ya? Itu dia tahu. Itu begitu kita baca itu ayat, dia langsung nyetuk. Habib, saya paling teman itu ayat. Kenapa? Ya in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah tambahin. Makanya saya bersyukur punya bini, Allah tambahin bini saya.
Dalam mati iya juga ya. Tapi jangan lupa, wala in kafartum inna adabi, yang belakangnya ini yang suka manusia lupa. Kalau kita kufur nikmat sama Allah, azab Allah itu pedih. Dalam surah Ar-Rahman 31 kali diulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat mana yang kita mau dustain? Toh di tengah-tengah pandemi saat ini kita masih punya sehat. Kesalahan umat Islam itu kebanyakan dia mensyukuri nikmat Allah, menghitung nikmat Allah cuma sebatas duit. Sehat kita gak itu. Padahal mohon maaf, ibu punya duit banyak tapi sakit, mana ibu pilih? Duit banyak apa sehat? Sehat. Dua-duanya paling pintar. Sama juga. Ya, makanya enggak jangan ya, Tuan. Ya, makanya dengan kita bikin maulid, kita mau ngeluh juga COVID-19 gak hilang. Tapi kalau kita mau syukur sama Allah, kita minta doa sama Allah, bisa jadi Allah angkat COVID-19. Ya. Teringat satu kisah dalam kisahnya Sayyidina Musa alaihissalam. Yaitu ya, ibu tahu Nabi Musa? Sejarahnya tahu? Ketika Nabi Musa dilahirkan Allah, ada suatu raja yang begitu kejam, namanya siapa? Fir'aun. Kemudian Fir'aun dibisikin sama dukunnya. Kata dukunnya, nanti dari bayi laki-laki yang ada akan tumbuh seorang bayi laki-laki yang gedenya nanti akan menjatuhkan kekuasaanmu. Kesimpulannya bahasa kita begitu. Kemudian mohon maaf, Fir'aun ini karena takut kekuasaannya jatuh, dia perintahkan anak buahnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang ada pada saat itu, termasuk membunuh Nabi Musa kecil saat itu. Singkat cerita, Nabi Musa kan kita tahu selamat, betul? Selamatnya di mana Nabi Musa? Di sungai? Dihanyutkan oleh ibu. Baik, Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil bukan selamatnya Nabi Musa. Itu salah satu bentuk ikhtiar daripada ibunya untuk menyelamatkan anaknya. Tapi Nabi Musa kecil diselamatkan oleh Allah itu bukan di atas gunung, bukan juga di dalam goa. Tapi Allah selamatkan Nabi Musa kecil justru di pangkuan Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa kecil di dalam istananya Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa kecil justru di tangan yang sudah membunuh bayi segitu banyak. Artinya apa? Meskipun tempat itu merupakan tempat yang paling berbahaya karena yang raja itu sudah membunuh banyak bayi, tapi kalau Allah mau jaga, Allah mau selamatin, meskipun di tempat yang paling bahaya Nabi Musa bisa selamat. Nah, tergantung buat kita juga. Artinya bagaimana kalau kita mau selamat, deketin Allah yang maha menyelamatkan. Bagaimana mendekati Allah yang maha menyelamatkan? Jangan tinggalin Allah. Ibadah sama Allah jangan lupa. Ini kita bikin maulid Nabi pengen ikut sama Nabi. Kenapa? Karena yang ikut Nabi pasti cinta sama Allah. Itu udah pasti. Yang ngaku cinta sama Allah tapi nggak cinta sama Nabi, dia dusta. Yang ngaku cinta sama Nabi tapi nggak cinta sama Allah, dia pun dusta. Ini dua-duanya harus kita cinta. Artinya mencintai Nabi Muhammad, kita wajib mengikuti sunnah baginda Nabi kita Muhammad. Kita mesti ikut sunnah Nabi. Ya ahlan wa sahlan. Kalau sama guru begitu, kalau sama emak jangan begitu, bisa geger dunia persilatan. Ya, artinya begini Bu, sunnah Nabi kan banyak ya Bu, betul ya? Betul. Jadi kalau sunnah Nabi itu banyak, kita akui kita ini kadang masih belum bisa menjalankan semua sunnah Nabi. Syariat agama itu yang terbaik. Artinya apa-apa yang ada di dalam diri Nabi itu semuanya baik. Yang Nabi contohin semua baik. Kata-kata Nabi semuanya baik. Kenapa? Karena tidak terucap daripada mulut Sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam kecuali yang mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf nih, siapa contoh yang paling baik buat umat Islam? Tidak ada lagi kecuali baginda Sayyidina Muhammad.
Makanya ibu bikin maulid Nabi, kembali mengenal kisah-kisah Nabi. Jangan lupa kenalin Nabi sama anak cucu kita. Karena saat ini anak-anak cucu kita, khususnya yang muslim muslimah, itu panutannya bukan lagi nabinya. Dia lebih cinta dengan artisnya dibandingkan dengan nabinya. Dia lebih senang mencontoh daripada artisnya dibandingkan dengan tauladan nabinya. Jangankan cuma anak-anak gadis, nenek-nenek ikut-ikut main TikTok. Gue bingung. Oh begituan aja pada apa? Ya segala odading mangoleh lah. Yang begitu jadi artis Allah. Kemudian mohon maaf, yang dalam videonya itu menghina-hina yang miskin lah. Dibilang yang miskin nongkrongnya di jalanan, yang kaya nongkrongnya mau mewah. Yang begitu jadi artis, dan anak-anak kita ikut. Hati-hati. Karena mohon maaf, seorang pecinta dia akan mengikuti yang dicintai. Kita yang aku cinta dengan Nabi Muhammad, kita akan mengikuti tingkah laku baginda Sayyidina Muhammad. Tapi anak-anak kita yang cinta sama artis, jangan salah, dia akan ikuti tingkah laku artis. Na'udzubillah. Ya. Tapi kadang-kadang kita sedih sih. Kita ini dai, kampung ke kampung, masjid ke masjid, udah ngomong sama umat. Ayo umat Islam ikuti Nabi Muhammad, contoh yang terbaik. Lagakan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Udah kita sampai, kita ajak. Tiba-tiba yang jadi panutan umat Islam nggak ngajak umatnya buat ikut Nabi Muhammad. Sedih kan kita. Kita punya wakil nih. Kita punya wakil presiden, kiai, luar biasa. Tadinya kita ngarepin bulan Maulid beliau ngomong, ayo umat Islam taubat nasional, biar Allah angkat musibah. Kenapa? Sebagai kapasitasnya orang kiai. Udah lama nggak ngomong, tiba-tiba ngomong, dia ngucap terima kasih dan berharap anak-anak muda bisa mencontoh generasi K-pop. Kan kebel kita. Apa hubungannya? Ya, makanya enggak ya. Kita ini orang tua kita, karena mohon maaf, anak-anak kita ini innama amalukum wa'aladukum fitnah. Anak kita itu titipan ujian buat diri. Oh jangan ibu kira anak-anak kita bikin dosa kita nggak kena juga. Kalau kita diamin orang tua, kita kebagian. Makanya ku anfusakum wa ahlikum. Nah kalau kita belum bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad, saya mohon jangan salahkan sunnahnya. Saat ini banyak yang benci dengan syariat Nabi Muhammad, bahkan yang benci umat Islam juga. Contoh, perempuan pakai cadar, syariat Islam bukan? Tapi ditentang. Siapa yang nentang? Muslim juga. Dengan mengatakan itu bukan syariat agama, itu budaya segala macam. Padahal itu merupakan syariat, kita punya agama. Bahkan belum lama dihinakan, ada yang mengatakan cadar konde itu lebih cantik dibandingkan dengan cadar dan sebagainya. Dia coba merendahkan daripada yang namanya syariat Allah, syariat Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Seketika Allah bisa jawab dengan Allah kasih wabah COVID-19, mayoritas penduduk Indonesia, khususnya yang perempuan, langsung atau tidak langsung, akhirnya kemana-mana menggunakan cadar. Meskipun wujudnya nutupnya pakai emas, yang kelihatan cuma mata doang, itulah cadar. Makanya jangan diajarin syariat Nabi Muhammad. Ya, nggak ada yang nggak bagus, semua bagus buat kita. Ya, makanya mohon maaf lahir batin. Kalau ada sunnah Nabi yang kita belum bisa, kita salahin kita. Contoh begini, Bu, cinta nggak sama Nabi? Cinta? Pengen ikut Nabi? Mudah-mudahan jadi pengikut Nabi Muhammad semua. Contoh sederhana, Nabi Muhammad suka puasa Senin. Kita umatnya yang aku cinta sama Nabi, saya mau tanya, bagaimana puasa Senin gitu? Katanya kita mau ikut Nabi. Makanya saya jawab, antara kita dengan Nabi Muhammad insya Allah bedanya nggak jauh, cuma kebalikannya doang. Kebalikannya doang. Ya, kalau Nabi Muhammad puasa Senin Kamis nggak pernah putus. Kalau kita insya Allah puasa diputus nggak nyambung-nyambung, bedanya tipis. Cuma kebalikannya doang, tapi artinya jauh banget. Artinya begini, satu ketika ibu nggak puasa Senin, ya, bahkan puasa Senin ini dijadikan sebagai salah satu dalil Maulid. Kalau ada yang mengatakan Maulid itu bid'ah segala macam, dalilnya termasuk hari yang puasa Senin, karena Nabi Muhammad memperingati Maulidnya dengan berpuasa sunnah setiap Senin.
baik dulu. Ya, artinya begini, kalau ibu ketika ditanya, ibu ngaku cinta sama Nabi, ibu bikin maulid Nabi, ibu hadir pengajian segala macam, ibu pengen ikut Nabi Muhammad, pengen bersama-sama dengan Nabi dalam surga, kemudian ditanya, lantas kenapa Nabi Muhammad suka puasa Senin, kok ibu nggak puasa? Apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Pasti yang kita jawab saat itu, yang kita salahkan adalah kita ini. Iya nih, saya yang salah, yang nggak tahan godaan kalau bukan bulan Ramadan. Iya, saya yang nggak tahan kalau bukan bulan puasa ngelihat bakwan jelantang di atas meja. Kita yang salah. Kita nggak salahkan puasanya, yang kita salahin kita ini. Saya belum pernah ketemu ada umat Islam yang berani jawab, ditanya kenapa yang tega puasa Senin, apa dia jawab? Lagian sih Nabi pakai nyontoin, yang enggak aja, nggak ada yang jawab begitu. Berani jawab begitu, ditabuk malaikat suing habis itu gitu. Kita nggak salahkan semuanya. Contoh dari Nabi semuanya baik, insya. Bahkan Nabi Muhammad itu ngasih pedoman buat kita, ibu, segala sesuatu itu pasti ada manual booknya, ada petunjuknya. Ibu beli mobil itu ada petunjuk penggunaannya, ibu beli TV ada petunjuk penggunaannya. Tujuannya buat apa? Supaya yang mau menggunakan bisa dengan betul menggunakannya. Termasuk kita umat Islam, kita punya manual book, kita punya buku petunjuk yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Itu petunjuk kita. Kita ikutin, kita jalanin, kita amalin, insya Allah kita selamat dunia wal akhirat. Jadi nggak ada yang namanya Quran itu sebagai sarana penyebar kebencian lah, kemudian yang namanya Quran dikatakan sebagai sarana pemahaman radikal dan sebagainya. Nggak ada. Quran itu rahmat buat umat Islam, bahkan rahmat buat semua alam, termasuk juga baginda Sayyidina Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ketika ditanya sama Sayyidatuna Aisyah bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, dijawab kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad sama dengan Quran yang berjalan. Lantas kenapa saat ini Quran banyak dibenci di umat Islam? Karena banyak umat Islam yang tidak mau menerima daripada ajaran Nabi Muhammad. Ini yang bikin kita sedih, ya. Makanya ibu baca Quran, pengen baca Quran, suka ngaji, pengen punya suami yang suka baca Quran. Mudah-mudahan suami-suami ibu semuanya ahli Quran. Tapi Quran gak cukup dibaca, kudu diamalkan. Ya, kudu diamali. Jadi mudah-mudahan suami-suami ibu bukan cuma baca Quran, tapi juga mengamalkan isi. Dari sekian banyak dalam isi Quran, saya ambil satu contoh saja yang sederhana. Ibu, poligami ada nggak dalam Quran? Gue bilang nggak ada, gue sambil pakai mic. Yang panas-panas jangan bikin kesel ya. Ada nggak poligami dalam Quran? Ada. Hah? Oh nyandung. Oh nyandung. Ada nggak nyandung dalam Quran? Ada. Meskipun dengan ketentuan, tapi tetap ada dalam Quran. Saya tanya, hukumnya dalam Islam apa? Boleh. Saya tanya ibu-ibu, yang jawab kiai. Jadi kalau di Indosiar ada film jeritan hati seorang istri, di Pandeglang ada curhatan seorang kiai. Mek, jangan dimusuhin ya. Iya, kita begitu saya ceramah begini, nyinggung begitu pulang, Umi sambil nyanyi, ku menangis. Habib apa nonton juga dikit. Saya bukan cuma nonton, pernah main juga dalamnya soalnya. Iya. Tapi kadang-kadang Indosiar itu kelewatan. Wallahi kelewatan. Ya, meskipun saya pernah main film di dalam, tapi kalau saya lihat kelewatan. Kenapa? Karena mohon maaf, pagi sampai malam nggak kompak. Pagi malam nggak kompak. Pagi kisah nyata, orang diajak tobat. Kemudian catatan hati seorang. Kemudian begitu maghrib jeritan hati seorang. Pagi tobat, siang tobat, maghrib tobat, tengah malam dangdutan. Kalau Indosiar isinya tuh kan kelewatan. Mestinya kan kita maksiat, awalnya mungkin bermaksiat, malamnya tobat, gitu kan? Ini enggak, pagi tobat, begitu mau mati malamnya maksiat gitu. Ya, makanya enggak ya, jangan
Nggak, buat kalau ada faedahnya ambil silakan. Ya. Kadang-kadang teman suka begitu sih, apa juga teman pakai laki. Bukan main. Bu, salah satu wanita yang dijamin masuk dalam surga adalah Siti Asia. Siti Asia itu siapa? Istrinya? Ibu tahu Fir'aun bagaimana kejamnya, jahatnya, sombongnya, sampai pernah ngaku jadi Tuhan. Nabi Musa ditanya, bagaimana Tuhanmu? Huwa yuhyi wa yumit, Tuhanku menghidupkan, mematikan. Apa kata Fir'aun? Ana uhyi wa umit, aku sama dengan Tuhanmu, aku bisa menghidupkan, mematikan. Sombongnya luar biasa, tukang bunuh bayi, pembantunya direbus dan sebagainya. Jahatnya bukan main. Tapi kenapa bininya bisa masuk dalam surga? Kenapa pamajikannya bisa masuk dalam surga? Karena istrinya tetap bakti kepada suaminya selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya ibu kalau punya laki, ingat-ingat kisah Fir'aun. Laki kita bandel, banyak-banyak sabar, elus dada. Ya Allah, alhamdulillah laki saya nggak Fir'aun amat. Gak apa-apa begitu. Tuh, bahkan nyawak lagi tuh. Hah? Iya, kalau kakaknya yang ngomong ya ikut aja. Iya, kan kadang-kadang kita begitu. Ya makanya enggak dengan walidain, ayo kita jalani sunnah Nabi Muhammad. Ya jangan sudah merendahkan. Meskipun saya kadang-kadang suka sedih. Yang bikin kita Islam itu saat ini banyak direndahkan karena tingkah laku juga umat Islam. Mereka yang nggak paham agama dia ngomong soal agama. Dan kadang-kadang udah nggak paham agama, ngomong soal agama, dibela sama yang paham agama. Satu contoh, dulu Nabi Muhammad punya musuh namanya Abu Lahab, Abu Jahal. Ini udah mati dua-duanya nih. Saya pikir nggak ada titisannya. Ternyata di Indonesia ada keturunannya ketinggalan satu, namanya Abu Jamban. Abu Janda. Ini manusia bahlul, nggak ngerti agama. Bodoh. Berapa kali dia tunjukkan kebodohannya. Bendera Nabi yang dianggap sama kita, yang kita bilang tulisan la ilaha illallah, itu bukan bendera Nabi Muhammad. Padahal itu adalah bendera Nabi Muhammad. Ditunjukin di depan masyarakat Indonesia kebodohannya. Kemudian dia diwawancara TV One, bicara dengan Kiai Khalil Nafis saat itu. Ada Kiai Khalil Nafis. Dia bilang cadar itu bukan syarat agama, cadar itu budaya. Dibantah sama Kiai, cadar itu syarat agama. Sudah menunjukkan kebodohannya, tapi tetap dia ngomong soal agama. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang yang ngerti agama, cuma karena tunduk dengan golongan, dia belain Abu Janda. Bagaimana umat kita nanti? Ya, makanya enggak ya ikhwan. Ya makanya ibu-ibu di sini, ya ibu beruntung tinggal di sini. Tinggal dekat orang tua, mak besar ya Allah. Ya. Dengan beliau punya anak keturunan semuanya meneruskan beliau. Makanya mudah-mudahan semua anak cucu beliau bisa meneruskan perjuangan daripada kakek beliau. Ya, makanya beruntung. Makanya kita yang masih ada saat ini, ya kita bikin maulid Nabi. Ayo selesai dari sini, pulang dari sini, kita terus menjalankan daripada sunnah Nabi kita Muhammad. Makanya kalau ada kisah Nabi jangan cuma diambil yang enak doang. Kita kan kadang-kadang begitu, yang kita mau ikutin cuma yang cocok sama kita doang. Yang nggak cocok kita nggak mau. Ada ulama yang lembut, ada ulama yang tegas. Akhirnya emak-emak lebih senang sama yang lembut dibandingkan dengan yang tegas. Kalau cuma gitu doang kan jadi masalah. Terkadang yang senang sama yang lembut menyalahkan yang tegas. Padahal mohon maaf, lembutnya ulama, tegasnya ulama juga mencontoh kepada baginda Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad itu punya kelembutan, punya ketegasan. Nabi Muhammad begitu. Jadi Nabi Muhammad bukan cuma lembut doang, Bu. Kalau ibu baca sejarah Nabi ya, ibu baca sejarah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad cuma lemah lembut saja, tentu Nabi Muhammad tidak pernah memimpin pasukan di dalam medan perang. Ternyata Nabi Muhammad memimpin pasukannya, tegas Nabi Muhammad. Bahkan kepada anaknya Lauganan Fatimah bintu Muhammad kalau Fatimah binti Muhammad kata Nabi, dia mencuri, bukan yang lain yang potong tangannya, aku yang potong tangannya. Itu tegas Nabi Muhammad. Jadi ada ulama yang lemah lembut, ada ulama yang tegas. Nggak apa-apa. Yang lemah lembut terusin dengan lemah lembutnya. Umat butuh dengan kelemah lembutan. Yang tegas teruskan dengan ketegasnya. Umat butuh dengan keberanian. Supaya apa? Supaya agama Islam itu nggak diinjak-injak saat ini di Indonesia.
Makanya kita beruntung masih punya pejuang-pejuang yang penuh dengan keberanian. Contoh kemarin yang baru pulang ke Indonesia, Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad Ridhi bin Husain bin Syihab. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jaga beliau, Allah lindungi beliau daripada fitnah, dan mudah-mudahan yang ingin mendolimi beliau Allah rubah niatnya. Amin ya rabbal. Kita beruntung masih punya beliau, cucu Nabi tegas. Ibu kalau ada yang berbuat ketegasan, mohon maaf lah hebat. Contoh ya, contoh. Seandainya di kampung kita ada tempat maksiat, betul? Ada tempat maksiat, tempat mabok-mabokan dan sebagainya. Kira-kira saya tanya sama ibu, ibu senang nggak kalau suami ibu tiap malam mabok di situ? Senang nggak? Nggak senang. Tapi ternyata kita nggak punya keberanian. Ibu nggak berani datang ke sana buat nutup tempatnya. Kita nggak berani protes karena mungkin yang punya tempat mabok punya backingan dan sebagainya, punya preman dan sebagainya. Tiba-tiba ada kumpulan anak muda yang datang, dia tutup tempatnya. Ditutup tempatnya meskipun mereka harus berhadapan dengan preman, tapi ujungnya tempatnya tertutup. Suami-suami kita terjaga. Siapa yang senang? Kita senang nggak? Senang. Akhirnya kenapa? Suami kita nggak kesana lagi. Makanya kalau ada yang menegakkan nahi munkar dengan demikian, kita berterima kasih supaya dua-duanya saling dukung. Nah, kadang-kadang kita enggak sih. Mau kemana ya? Mau yang ceramah siapa? Habib Ali. Kenapa? Apaan cuma katakan begitu? Nabi enggak begitu tuh. Kadang-kadang kita di atas tidak pengetahuan kita sudah berani mengklaim sesuatu. Makanya jangan ya. Enggak, kita punya ulama-ulama yang gembus segala macam. Meskipun ulama kita enggak ada sertifikat, ya betul ya. Enggak ada, ulama kita enggak ada sertifikat. Ya, enggak halal. soalnya ibu tahu Menteri Agama? Tahu Menteri Agama kita ya? Ya, dapat info kan dari Menteri Agama kita? Ya, bocah tua nakal satu nih. Ya, kalau kita kayak bocah tua nakal satu nih. Ya, apa dia bilang dia mau supaya ulama itu disertifikasi. Artinya begini, makna sertifikasi ulama itu, kalau ada ulama yang tanpa sertifikat, dia tidak bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Padahal mohon maaf, orang tua-tua kita nggak usah jauh-jauh deh nih, kita punya guru tercinta Abu Yawayahan ya Haji Wasi'ul. Beliau nggak punya sertifikat, tapi meskipun tanpa sertifikat, beliau bisa membawa masyarakat dan umat untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kita nggak butuh sertifikat dari negara, nggak butuh. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ya, jadi ulama jadi pewarisnya para nabi, sampaikan dakwah sesuai dengan dakwahnya Nabi. Warasal ulama warasatul anbiya warasatul aghniya wal hukama. Dan ulama itu bukan pewarisnya orang kaya, bukan juga pewarisnya pemerintah. Yang ditakutkan sertifikasi itu nanti hanya untuk mencari dai yang siap jadi jongos pemerintah. Ya, makanya ibu pulang dari sini sama suami bakti ya bu ya. Ini kadang-kadang kalau cerita kalau di sini manggilnya apa? Ayang beb. Hah?